Tanggal 17 April, hari ke-108. Bacaan 1 Tawari pasal 17 sampai pasal 21. Ketika rencana kita berubah, rencana Tuhan berlanjut. Garis besar. Daud punya keinginan mulia. Ia ingin membangun rumah Tuhan. Nabi Nathan pun awalnya mendukung, tapi ternyata Tuhan berkata tidak. Bukan Daud, tapi Salomo-lah yang akan membangun bait suci. Meski begitu, Tuhan tidak menolak Daud. Sebaliknya, Dia memberikan janji yang jauh lebih besar. Kerajaan Daud akan kekal. Tuhan berjanji akan menjaga keturunan Daud selamanya. Dan dari garis keturunan ini, kelak akan lahir Sang Raja yang sejati, Yesus Kristus, yang kerajaannya tidak akan pernah berakhir. Renungan harian. Jika hidup Anda ditulis dalam buku sejarah rohani, bagian mana yang akan diceritakan secara jelas dan bagian mana yang mungkin dihilangkan? Kitab 1 Tawari secara mencolok menghilangkan banyak kegagalan besar. Dosa Daud dengan Batseba, pemberontakan Absalom, hingga kudeta Adonia tidak disebutkan. Ini bukan karena penulis ingin menyembunyikan dosa, tetapi karena fokus utamanya adalah janji dan tujuan Allah yang tidak berubah, meski manusia sering gagal. Dalam hidup Anda, mungkin ada luka, penyesalan, dan kegagalan yang terasa memalukan. Tapi Tuhan tetap melihat kepada arah perjalanan Anda, bukan hanya kejatuhan Anda. Ingat janjinya di Filipi pasal 1 ayat 6. Tuhan yang memulai karya baik dalam hidup Anda tidak akan berhenti sampai selesai. Kalau Anda menulis autobiografi rohani Anda hari ini, bagian mana yang akan Anda soroti sebagai tonggak iman? Apa momen terpenting dalam perjalanan Anda bersama Tuhan sejauh ini? Ada orang yang sudah lama jadi Kristen, tapi tidak pernah benar-benar melangkah maju dalam imannya. Pendalaman. Nama uang berubah. 1 Tawari pasal 18 ayat 16. Sausa, sekretaris Daud, disebut juga sebagai Seya dalam 2 Samuel pasal 20 ayat 25 dan Sisa dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 7. Mengapa beda-beda? Karena nama ini kemungkinan bukan berasal dari bahasa Ibrani asli. Jadi, penulis Alkitab menyesuaikannya dengan cara pengucapan yang berbeda-beda. Sensus yang salah motif. 1 Tawari pasal 21 ayat 7 sampai 8. Mengapa Daud berdosa saat mengadakan sensus, padahal sensus diperbolehkan dalam hukum Musa? Masalahnya bukan pada sensusnya, tapi pada motivasinya. Daud tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi mulai percaya pada kekuatan militernya. Ia ingin tahu seberapa kuat dirinya, bukan seberapa besar kuasa Allah dalam hidupnya. Itu pengingat bagi Anda juga. Ada motivasi di balik setiap keputusan besar Anda. Apakah itu karena iman atau karena ingin merasa aman dan berkuasa sendiri? Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.